Oke teman-teman, selamat malam. Oke, jumpa lagi dengan saya di talk show malam hari ini, di mana kita akan mengangkat topik terkait COVID-19 ya. Kita akan membahas sedikit nih tentang sejarah si COVID-19, perkembangannya hingga pencegahan dan tindakan penanganan saat ini gitu. Di mana seperti yang kita ketahui semua di awal tahun 2020 adalah di mana kita diuji dengan masa pandemi dari si COVID-19 ini, di mana setelah 1,5 tahun kita lewati bersama, dan mungkin pada malam hari ini kita akan membahas lagi tentang si COVID-19 ini sebenarnya. Nah, sebenarnya COVID-19 ini sendiri itu sudah dimulai dari awal tahun 2020, sekitar bulan Maret. Nah, pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Alam Dharma Sarputra yang merupakan alumni dari S1 Kedokteran Universitas Brawijaya. Saat ini beliau bekerja di RSK Budi Rahayu Blitar. Nah, gimana nih Dok kabarnya pada malam hari ini? Baik, baik, sehat selalu. Wah, puji Tuhan, sehat selalu. Kira-kira sibuk ngapain aja nih Dok terkait ini kan? Sekarang kan sempat membludak kan akhir-akhir ini COVID. Pasti sibuk ya harusnya. Ya, untuk kasus di rumah sakit memang masih banyak ya, peningkatannya masih banyak untuk beberapa minggu ini ya. Cuman karena ada PPKM ini, memang beberapa bisa ditekan, ada penurunan, memang kerasa ada penurunan sedikit. Oke. Oke teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya mungkin. Nah, Oke, kita sudah mengenal COVID-19 ini kan tadi sudah saya singgung sejak tahun awal 2020. Nah, menurut dokter sendiri, COVID-19 ini sebenarnya virus yang seperti apa dan mungkin bisa menjelaskan sedikit dari asal muasal virus ini itu seperti apa gitu. jadi coronavirus itu jenis virus yang menyerang ke saluran pernafasan. Jadi coronavirus itu cuma jenisnya aja. Nah, pada kali ini disebut jadi SARS-CoV-2. Singkatannya adalah Severe Acute Respiratory 1. Nomor 1 itu ya yang SARS, yang dulu pernah ada SARS, MERS, ya golongan-golongan itu. Jadi karena ini ada baru, dari dulu awalnya disebutnya itu Wuhan pneumonia. Cuman kan kalau nyambung ke nama itu kan nggak nggak sopan ya, karena ini sudah sampai ke dunia, sudah kemana-mana, akhirnya digantilah namanya SARS-CoV-2. Nah, awalnya memang berasalnya dari Wuhan di akhir 2019. Makanya kenapa kok namanya COVID-19 ya, karena dari situ. Oke, berarti ini ya teman-teman, mungkin yang perlu di-note ini COVID-19 ini sebenarnya sudah dari lama ada gitu, cuman mungkin ada mutasi terkait virus itu sendiri gitu, sehingga menyebabkan yaitu mungkin ada obat-obat yang sudah tersedia itu mungkin ini ya kurang mutakhir lagi gitu. Dan perlu yang digarisbawahi juga itu virus ini tuh menyerang saluran pernapasan gitu teman-teman. Nah, terkait si virus ini sendiri sebenarnya penyebarannya itu seperti apa sih kok metode penyebarannya gitu? Jadi dari droplet, aerosol, sama penempelan di benda. Sebenarnya awalnya cuma droplet, ukurannya kurang lebih sekitar 5 mikron ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kita bersin, kita batuk, itu nanti virusnya keluar dari mulut. Nah, kalau misalkan virusnya keluar dari mulut, nah akan masuk ke orang lain itu via mulut, hidung, atau mata. Jadi kalau misalkan sama-sama kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, nah dengan tanpa masker, tanpa apa namanya, pelindung apapun, otomatis sudah pasti kehirup lah lewat masuk ini. Kenapa? Makanya yang ditutup itu adalah hidung dan mulut. Nah, ini juga bisa menempel di benda. Makanya kenapa kok kita harus cuci tangan.
pakai hand sanitizer, pakai air mengalir, pakai sabun, biar virusnya yang di tangan ini mati. Jadi waktu kita megang area wajah, ini aman. Atau kita kucek-kucek hidung atau mata, itu nggak masuk lewat situ. Karena ini memang benar-benar virusnya nggak kelihatan. Kalau misalnya kelihatan, mungkin kita bisa, oh aware ya. Oh ini ada virus nih, kita cuci tangan. Tapi karena ini nggak bisa, ukurannya terlalu kecil, kita nggak bisa lihat. Makanya ini bahaya. Oke. Jadi ini teman-teman. Jadi ya itu tadi. Jadi virus ini tuh lewat semacam mungkin cairan gitu ya, cairan atau droplet tadi itu ini jadi menyerang ke indera yang ada cairannya, misalnya mulut, hidung ataupun mata. Nah, itu nanti makanya kita harus yaitu masker apapun tuh sekarang kan ada masker 4 lapis dan sebagainya itu ya kebijakan atau peraturan sekarang. Nah, itu terus nanti ada cuci tangan juga ya atau ya istilah ini ya bersih diri gitu. Maksudnya setelah kita dari manapun, dari pergi dan sebagainya itu diusahakan bersih diri sebelum menyentuh bagian indera tadi seperti mulut, hidung dan mata khususnya seperti itu. Nah, terkait metode penyebaran virus COVID ini sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa menekan angka penyebaran dari si COVID sendiri? Nah, dari situ kan bisa tahu ceritanya di awal kan penyebarannya adalah keluar dari mulut, otomatis yang harus kita tutup adalah dari situ. Jadi kita harus pakai masker. Nah, kemudian karena kita masuknya adalah via apa namanya? Via mulut, hidung, bisa lewat mata. Nah, bisa nempel di benda, terutama di tangan kan bisa kena juga. Nah, berarti kita harus cuci tangan pakai masker. Maskernya harus nutupin hidung sampai dagu. Jadi nggak ada celah sama sekali yang di sini. Nah, selain itu, yang paling penting adalah lengkapnya adalah protokol kesehatan. Dulu itu 3M, kemudian naik jadi 5M, sekarang jadinya 6M. Di mana 6M itu adalah yang pertama adalah memakai masker. Nah, sekarang masker yang dihimbau adalah double masker. Jadi yang dalam triply, yang luar masker kain, kemudian nanti masker kainnya tiap hari harus diganti, dicuci, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir, dengan sabun sama hand sanitizer bisa. Menjaga jarak kurang lebihnya 1 meter, karena droplet ini kalau misalkan dalam jarak 1 meter, dia akan jatuhnya ke tanah, nggak akan nempel di badan. Kemudian mengurangi mobilitas, jadi kalau misalkan memang nggak perlu keluar, jangan keluar. Menghindari kerumunan, kalau misalkan banyak ada rame-rame, terutama kita lagi kumpul-kumpul atau gimana, dihindari, jangan sampai kita berkumpul. Karena kalau misalkan kita ada kerumunan di situ, sudah pasti jaraknya nggak ada. Risiko terpaparnya lebih tinggi. Kemudian M yang terakhir adalah mendapatkan vaksinasi, di mana sekarang semua sudah ada fasilitasnya untuk mendapatkan vaksin umum mulai dari umur 12 ke atas sampai usia tua pun selama dia sehat, selama dia memenuhi syarat bisa mendapatkan vaksin tersebut. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk 5M pertama kan mungkin udah dari lama ya, udah dari lama ada. Nah, mungkin untuk M yang terakhir itu kan kalau tidak salah mendapatkan vaksinasi nih. Nah, terkait vaksinasi ini sendiri kalau tidak salah mulai tahun 2021 ya mulai digencarkan vaksinasi ini gitu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksinasi ini gitu? Apakah ada prosedur-prosedur tertentu atau alur-alur tertentu yang harus dilakukan? Gimana menurut dokter? Sebenarnya kalau misalkan alur khusus sih nggak ada ya. Jadi vaksin itu memang sudah disediakan oleh pemerintah gratis. Jadi memang bertahap. Di awal itu memang nakes, di mana mereka karena mereka termasuk beberapa orang yang akan terpapar dalam jangka waktu yang lama, akhirnya diberikan terlebih dahulu vaksin. Kemudian setelah itu adalah orang yang rentan, yaitu usia tua, kemudian
polisi, TNI, dan kawan-kawannya yang dengan kontak orang banyak, itu didahulukan, mengingat kalau lansia karena memang sudah usia tua, kemudian kalau yang lain-lain karena kontak sama orang banyak. Nah, yang sekarang adalah sudah sampai di umum. Jadi sudah dimulai usia 12 tahun ke atas itu sudah bisa dapat dimanapun. Nah, untuk alurnya nggak ada khusus, biasanya per kota memang. Jadi kalau misalkan kita domisili di kota A, kemudian KTP-nya kota A, kita tinggal mendaftar ke puskesmas setempat, itu bisa. Sesuai kuota, jadi nanti kita daftar, kemudian nanti kita datang ke tempatnya, cuman bawa KTP aja bisa. Itu nanti untuk mendapatkan vaksin. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita isi, jadi sesuai, misalkan kita nggak lagi sakit, kita lagi sehat, nggak ada mengkonsumsi obat-obat tertentu, itu sudah pertanyaan-pertanyaan klasik dasar untuk persiapan vaksin tersebut. Beda nanti sama orang tua yang kita nanti mesti lebih kuat lagi screeningnya, jangan sampai nanti karena orang tua kita nggak, kan biasanya kalau orang tua ada riwayat penyakit yang darah tinggi, kencing manis, nah itu harus terkontrol. Kalau misalkan tidak terkontrol, pasti tidak disarankan untuk vaksin sementara. Jadi harus dikontrol dulu. Nah ini bedanya alur yang untuk orang tua dan untuk yang usia muda. Oke, berarti untuk pendapatan vaksin ini sendiri sebenarnya nggak ada ini ya alur khusus ya. Mungkin Nggak kita, ada. kita bisa langsung ke puskesmas terdekat di tempat masing-masing gitu. Jadi untuk Hmm. mendapatkan cukup KTP dan itu gratis teman-teman. Gitu. Nah, terus sekarang banyak lembaga-lembaga yang buka juga untuk vaksin bebas. Jadi nggak cuma tergantung puskesmas. Jadi ada beberapa yang misalkan dari pemerintah atau Dinkes atau Polres gitu-gitu ada yang buka memang. Jadi tiap kota kayaknya memang ada. Kemudian diingat vaksin ini nggak bikin kebal ya. Jadi vaksin ini itu bikin kita lebih kuat menghadapi COVID-nya. Jadi misalkan kita terpapar, jadi gejala yang misalkan kita akan terkena gejala berat, itu bisa direndahkan sampai ke gejala ringan. Jadi kalau misalkan sudah vaksin, jangan berpikir kita nggak akan kena COVID. Jadi kalau kita sudah divaksin, tetap kita harus pakai protokol kesehatan. Jadi jangan lupa. Oke, itu perlu dicatat ya teman-teman. Maksudnya vaksin ini ibaratnya tindak pencegahan gitu ya, meminimalisir resiko ketika kita terdampak dari COVID ini gitu. Jadi tidak membuat kita kebal itu tadi. Jadi kita habis vaksin ya masih bisa kena, cuman resikonya menurun gitu, resiko ketika kita terkena COVID gitu. Nah, terkait vaksin ini kan sebenarnya kita di Indonesia itu dikenalkan dengan beberapa macam vaksin atau beberapa jenis vaksin, mulai dari misalnya ini Sinovac, ada AstraZeneca, terus ada Moderna dan sebagainya. Nah, sebenarnya uh, perbedaan jenis vaksin ini tuh terletak di apanya atau sebenarnya ini mereka itu sama aja, cuman beda penerbit atau yang mengeluarkan gitu. Jadi yang pertama, kegunaannya sama. Jadi untuk mencegah kita kalau misalkan kena COVID, jangan sampai masuk ke gejala berat. Sama-sama semua kegunaannya. Nah, yang bedanya itu adalah bahannya. Jadi yang ada di Indonesia itu kan sekarang yang sudah beredar itu Sinovac, AstraZeneca, Moderna ini juga baru datang. Nah, kita bahas Astra sama Sinovac aja. Yang pertama datang adalah Sinovac. Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan, ini bahannya. Jadi virusnya sudah mati kalau misalkan kita sebut ya. Itu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, nanti memicu antibodi dari badan itu untuk mengenali dari virus COVID tersebut. Nah, sedangkan AstraZeneca adalah materi genetik dari virus tersebut. Jadi dia itu materi genetiknya dimasukkan ke bentuk virus lain, kemudian dimasukkan ke badan. Nah, jadi virus itu bukan virus COVID tapi mirip COVID, semacam itu. Jadi tubuh itu juga akan mengenali
gerak-gerik dari virus yang dimasukkan ini. Sehingga kalau misalkan nanti terpapar COVID beneran, mereka sudah siap. Antibodi badan ini sudah siap bisa melawan mereka. Karena dasarnya virus itu harusnya bisa sembuh sendiri melawan antibodi kita. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Yang lain-lain sih perbedaannya dari penerbit pasti berbeda. Kemudian penyimpanan, yang lain-lainnya adalah berdasarkan penelitian memang yang bikin beda. Cuman beda dasarnya itu di bahannya itu. Kalau yang lain mungkin apa kita nyebutnya efikasi. Efikasi itu efektivitas vaksinnya. Ya nggak beda jauh sih, cuman sekitar 65 sama 70%. Cuman beda 5%. Oh, oke, jadi itu cuma perbedaannya itu basicnya mungkin di bahan pembuatan vaksinnya itu sendiri ya. Jadi dari bahannya yang berbeda ini itu menyebabkan perbedaan-perbedaan lainnya seperti efektivitas itu ya mungkin yang ini ya yang paling sering dibahas tuh biasanya efektivitasnya gitu. Nah, mungkin kan 2021 ini gencar-gencarnya ibaratnya pemerintah marketing vaksinasi lah, ibaratnya gitu. Pemerintah mewajibkan atau sering mempromosikan vaksinasi gitu. Nah, terkait dalam proses marketingnya sendiri itu kan kita sering mendengar sentimen-sentimen palsu atau hoax terkait vaksin itu sendiri gitu. Misalnya ada hoax yang mengatakan seperti ini. Jadi vaksin itu dalamnya itu ada microchipnya atau ketika kamu nggak vaksin nih, kamu akan disulitkan untuk dalam melakukan aktivitas keseharian, terutama untuk ini ya berpergian dan sebagainya atau administrasi negara. Nah, kira-kira tanggapan dokter seperti sentimen-sentimen tersebut tuh seperti apa? Kalau bahas satu-satu ya, Oke, kalau tentang microchip udah pasti nggak mungkin ada karena nggak cukup lah. Itu jarumnya kecil banget mau dimasukin microchip itu sudah nggak masuk akal. Jadi vaksin itu cuman isinya adalah yaitu tadi bahan dasar dari vaksin, udah cuman itu sama protein-protein dan lain-lain itu yang dimasukkan ke badan. Jadi kalau misalkan ada microchipnya itu sudah tidak mungkin. Kemudian kalau misalkan untuk pengurusan administrasi sampai sekarang sih aku nggak dengar ada kebutuhan seperti itu, enggak kayak misalkan untuk pengurusan SIM atau pengurusan KTP, pengurusan surat-surat yang lain. Memang ada rumor-rumor seperti itu, cuman untuk sekarang berita benernya seperti itu dan mengalami sendiri ya nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama sertifikat vaksin. Cuman yang memang berhubungan itu kalau misalkan sekarang kan lagi PPKM nih, jadi kemana-mana ini yang memang dituntut harus ada vaksinnya. Sebenarnya tujuannya sih baik, jadi menghimbau masyarakat biar untuk cepat vaksin. Jadi biar semakin banyak yang divaksin, jadi semakin banyak orang yang misalkan terpapar itu nggak sampai ke gejala berat yang akhirnya sampai meninggal. Jadi tingkat kematiannya itu kita bisa nekan. Seperti itu. Sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, vaksin itu. oke. Jadi teman-teman untuk sentimen yang microchip itu enggak ya, maksudnya enggak benar sama sekali gitu. Untuk pengurusan administrasi negara ini ya masih berupa rumor sih. So jadi kalian bisa aja nggak percaya. Maksudnya boleh untuk tidak percaya gitu karena memang belum ada klarifikasi langsung dari pihak pemerintah gitu. Tapi kalau untuk masalah yang berpergian dan sebagainya atau traveling, ya traveling dengan misalnya naik kereta, pesawat dan sebagainya itu memang mungkin sudah ada ya, sudah ada peraturan yang memang harus memiliki sertifikat vaksin itu sendiri gitu. Karena harapannya juga ini dilakukan pemerintah supaya mempercepat proses vaksinnya itu sendiri supaya makin banyak masyarakat yang sudah divaksin dan ya mudah-mudahan kita dapat bertahan itu tadi di tengah pandemi COVID-19 ini gitu.
Nah, next question ini mungkin terkait ini ya, jenis vaksin yang sudah di-launching gitu, atau sudah ada seperti tadi yang disebutkan sebelumnya. Nah, itu kan juga diiringi dengan perkembangan berita atau rumor ya, itu tentang terkait COVID varian Delta gitu ya, varian Delta. Nah, atau aku nangkepnya sih sebagai mutasi dari COVID sebelumnya gitu. Kira-kira nih, apakah vaksin yang sudah di-launching ini dapat mengantisipasi COVID varian Delta yang juga baru ini? Gimana menurut dokter kira-kira? Kalau varian sebenarnya banyak ya. Varian yang sekarang itu sebenarnya banyak. Jadi yang di Inggris ada, di Brasil ada, yang di India ada, yang Delta ini kan yang dari India. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia ini sudah mengantisipasi mutasi dari COVID ini atau tidak, nggak bisa dibicarakan sekarang karena datanya masih belum selesai. Jadi itu kan mesti ada penelitiannya ya. Jadi untuk sampai sekarang penelitiannya itu belum ada. Cuman kemungkinan besar sudah mengcover sampai ke varian Delta. Cuman ya memang di varian Delta ini penyebarannya lebih cepat ya daripada yang biasa. Itu yang bikin cepat naik kasusnya. Oke, jadi sudah mengcover ya. Jadi sudah mengcover. Harusnya sudah. Ya, Cuman datanya yang belum ada. ya berarti ya mungkin seperti ya awal kita menemukan vaksin yang ini sih mungkin perlu waktu dan riset yang lebih mendalam dulu ya teman-teman. Jadi ya harap bersabar aja, tetap melakukan prokes, lalu mendapatkan vaksinasi sebagai upaya pencegahan gitu ya ibaratnya. Gitu. Nah, terkait COVID-19 ini kan sudah ada sejak Maret 2020 ya, mulai booming-boomingnya itu di Indonesia. Nah, di mana di waktu yang sama itu kita mulai dikenalkan dengan istilah PPKM gitu. Jadi untuk mencegah booming atau penyebaran si COVID ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM gitu. Menurut dokter sendiri, bagaimana potensi yang perlu kita yakinin terkait perkembangan COVID-19 ini ke depannya? Misalnya kita nggak perlu takut lah nantinya atau seperti apa gitu menurut dokter? Gitu. Yang pasti sih harus adaptasi dulu ya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini di mana penyebarannya memang cepat sehingga kita dituntut benar-benar semuanya sendiri dari rumah di mana kita biasanya kerja bareng-bareng tapi ini cuma kerja sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kita harus adaptasi karena semua ini dampaknya nggak cuma ke satu orang, ke semua orang itu berdampak sama besarnya. Nah, maka dari itu kita harus optimis bisa lewat ini. Selama kita bisa mematuhi prokes, mendukung satu sama lain, kemudian menjaga satu sama lain, mendukung pemerintah, pasti ini bisa cepat selesai. Oke, berarti mungkin yang perlu dinotis ini mungkin ini ya teman-teman. Kita dituntut untuk beradaptasi gitu. Memang ya kalau memang fair-fairan memang seperti itu ya. Maksudnya setiap ada krisis atau seperti krisis atau wabah atau pandemi itu memang kemampuan adaptasi kita itu diuji gitu. Jadi teman-teman ini ya, kalau aku ya try your best saja untuk survive gitu di tengah-tengah krisis ini gitu. Maksudnya pemerintah juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghadapi krisis itu gitu. Jadi teman-teman manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pemerintah dan ikuti protokol-protokol yang sudah sering dianjurkan oleh pemerintah gitu gampangnya. Itu teman-teman. Nah, mungkin kita masuk ke agak studi kasus gitu ya. Misalnya kita udah didiagnosis positif nih. Positif kena COVID-19 gitu. Mungkin dari sudut pandang dokter mungkin ada nggak sih kayak anjuran-anjuran atau
nasihat untuk kita yang sudah didiagnosis positif COVID-19 tuh, misalnya kita itu boleh ini, boleh itu, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Gimana menurut dokter? Jadi kalau misalkan kita didiagnosis positif COVID itu pasti berdasarkan pemeriksaannya dokter atau tenaga kesehatan lah intinya. Nah, kemudian bisa dari antigen, bisa dari PCR. Nah, kalau misalkan dari hasil sudah menunjukkan kalau positif COVID, yang pertama harus mindset kita pikirkan adalah stay positif. Kita harus semangat, kita harus optimis, kita bisa melewati ini. Kebanyakan ada beberapa yang sudah didiagnosis, aduh, aku kena COVID nih, akhirnya ngedown. Ini yang bikin beberapa gejalanya tambah parah. Nah, kita harus optimis, kita harus stay positif, mikir positif terus. Jadi biar imunnya bangkit, imunnya tambah kuat. Nah, selain itu ikut alur. Alurnya seperti apa? Misalkan tiap kota itu beda-beda. Misalkan kita harus ke rumah isolasi, diarahkan ke rumah isolasi. Ya sudah ke sana aja, nggak apa-apa. Banyak yang senasib, yang sama-sama kena COVID dijadikan satu di sana. Tujuannya adalah untuk isolasi, jangan sampai keluar dari situ. Nah, kalau misalkan memang rumah isolasinya penuh atau rumah sakit penuh, ya makan sendiri, baju juga sendiri, jangan sampai cucinya barengan jadi satu. Itu harus sendiri semua. Kalau bisa beda rumah dengan keluarga yang lain, lebih enak. Nah, ini yang penting. Kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa dilakukan, sudah sangat membantu orang lain agar nggak terpapar juga. Meskipun kita tahu kita positif, jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, meskipun di dalam rumah juga. Seperti itu. Oke, ini ya teman-teman, berarti yang perlu di-notes ini, kondisi mental kalian ketika kalian divonis atau didiagnosis tuh gimana pun caranya kalian harus tetap berpikiran positif gitu, karena tidak bisa dilepas kemungkinan juga ya kalau kondisi mental itu berpengaruh terhadap ini, lebih ke arah antibodi teman-teman juga gitu. Gimana nanti misal kalian stres atau kepikiran itu kan pasti lebih banyak penyakit yang bisa masuk ke tubuh kalian juga gitu. Terus untuk tindakannya itu mungkin kalian bisa step pertama sih kalian harus menghilangkan ini ya, rasa malu. Misalnya aku kena positif itu, terus kan kayak takut untuk melapor ke tenaga kesehatan setempat gitu ya, itu sangat tidak dianjurkan sih. Maksudnya ya kan belum tentu melakukan hal yang benar juga gitu loh ketika kalian tidak ada pengawasan dari tenaga medis gitu. Baiknya kalian ya melapor kepada tenaga medis setempat, nanti ikut arahan tenaga medis setempat gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, terkait korelasi COVID-19 dengan penyakit akut bawaan nih, misalnya ada jantung, diabetes, dan sebagainya yang tadi sudah dibahas sedikit disinggung di awal, terhadap tingkat kematian yang ada, itu kira-kira menurut dokter seperti apa? Uh, jadi memang ada kaitannya COVID-19 dengan penyakit-penyakit kronis ya ini kita nyebutnya. Jadi semacam memang riwayat bawaan asma, riwayat penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, seperti itu untuk dengan terhadap tingkat kematiannya itu memang ada hubungannya. Itu kita sebutnya adalah komorbid atau penyakit penyerta. Jadi semakin ada pasien tersebut ada komorbidnya, itu tingkat kematiannya akan meningkat. Tetapi selama tingkat penyakit penyertanya itu terkontrol, jadi kalau misalkan punya darah tinggi minum obat dan itu membuat tensinya bagus, gulanya minum obat gula membuat gulanya bagus. Nah, ini tingkat kematiannya bisa ditekan, jadi aman. Nah, makanya penting kalau misalkan punya penyakit penyerta dan itu terkontrol. Jadi minum obat sesuai anjuran dokter, kontrol waktunya dengan tepat, akhirnya bisa mencapai hasil maksimal. Maka dari itu, untuk yang muda-muda pun kita juga harus jaga pola hidup dari muda.
untuk pencegahan di masa tuanya, jangan sampai ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, dan semacamnya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau bisa dicegah, kenapa tidak? Ya, betul sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati, teman-teman. Ya, jadi ya try your best ya untuk menjaga kesehatan. Ini sih try your best sih harusan. Ya, jadi emang benar ya ada korelasi gitu ya terkait tingkat kematian itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh penyakit bawaan ketika didiagnosis COVID gitu. Jadi emang ada korelasinya seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir nih mungkin terkait isolasi mandiri. Sebenarnya itu seperti apa ya prosedurnya yang baik dan benar menurut dokter gitu? Kalau misalkan untuk isolasi mandiri, itu sebenarnya tiap kota itu ada kebijakannya sendiri-sendiri, antara diperbolehkan isolasi di rumah atau harus di rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah, itu kebijakannya tiap kota sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan memang harus mengharuskan isolasi mandiri, berarti kita harus tahu kita ini masuk derajat yang mana, tanpa gejala kah, ringan, sedang, atau berat. Kalau misalkan kita masuk di gejala sedang atau berat, jangan isolasi mandiri. Ini harus di rumah sakit. Nah, kalau misalkan kita gejalanya ringan, sarannya ya memang harus di rumah isolasi untuk pemantauannya lebih bagus. Karena kalau kita di rumah sendiri, kita kan nggak bisa mantau kita sendiri. Kemudian kalau misalkan memang tanpa gejala, memang kalau misalkan tidak bisa di rumah isolasi atau tidak bisa di rumah yang disediakan oleh pemerintah, ya nggak masalah diisolasi di rumah, tapi prosedur yang benar adalah yang pertama prokesnya harus kuat, pakai masker dan kawan-kawannya, cuci tangan dan kawannya itu harus kuat. Kemudian benar-benar dibedakan, kalau misalkan rumahnya 2 lantai, berarti dibikin blok antara yang memang yang positif di lantai atas misalkan, yang nggak positif, yang misalkan hasilnya negatif itu di bawah. Jadi yang di atas jangan sampai ada kontak sama sekali, keluar sama sekali ke arah bawah. Itu. Jadi untuk menghindari kontak sama sekali. Kemudian kalau memang nggak bisa, diusahakan beda gedung. Kalau tetap nggak bisa, tempat makan, tempat mandi, kamar, itu paling nggak harus beda. Ini untuk meminimalisir kemungkinan keluarga yang lain terpapar. Karena kalau misalkan nanti keluarga lain terpapar dan itu juga termasuk OTG, berarti kan tanpa gejala. Kalau tanpa gejala, kalau kita keluar kemana-mana, itu juga bawa virus. Jadi menyebarnya lebih gampang lagi. Makanya kalau misalkan untuk isolasi mandiri, memang sarannya adalah ke rumah isolasi, bukan di rumah sendiri kalau misalkan rumah itu tidak mumpuni. Tapi kalau rumah itu mumpuni, biasanya diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada yang 2 lantai, kayak gitu-gitu, itu diperbolehkan. Ada 2 gedung beda dalam rumahnya, misalkan ada kamar sendiri di belakang, ada kamar mandinya, kayak gitu-gitu, itu biasanya diperbolehkan. Nah, terus kita tetap harus cek ya, cek suhu, cek kadar oksigen, pakai oximetri kalau ada. Yang penting suhu ini. Jadi kalau misalkan memang dicek lah paling enggak itu pagi sama sore dibikin catatan. Nah ini kalau misalkan ada perubahan kecil pun itu kita tahu. Jadi kita bisa laporan ke puskesmas atau ke dokter setempat. Nah sebenarnya untuk pasien-pasien yang memang terpapar COVID itu pasti dengan lewat link yang ada itu biasanya sudah terrekord ke puskesmas tersebut. Karena biasanya pemeriksaannya kan PCR atau antigennya itu terhubung semuanya satu Indonesia. Jadi kalau misalkan kita periksa dengan nomor NIK-nya sudah masuk ke sana, hasilnya apa, nah itu bisa direkord sama pemerintah dan itu bisa di tracing. Kita bisa lihat, si A ini terpapar, sekarang kondisinya gimana, kita telepon dari puskesmas setempat,
kondisinya seperti ini. Jadi pemantauannya lebih enak. Oke, jadi untuk isolasi mandiri ini kalian harus tahu kalian tuh berada di tingkatan yang mana. Misal kalau ya tingkatan yang sedang atau berat, mungkin tidak dianjurkan ya untuk isolasi mandiri karena risknya itu lebih gede. Jadi untuk risk ringan ke bawah itu kalian bisa isolasi mandiri, tapi dengan beberapa syarat yang sudah disebutkan tadi, mulai protokolnya dikuatkan atau dirutinkan, terus kondisi tempat kalian isolasi mandiri juga menjadi acuan utama kalian dapat melakukan isolasi mandiri atau tidak gitu, karena terkait jarak dan sebagainya atau beberapa tempat yang harus dibedakan tadi, mulai tempat tempat tidur atau kamar dan kamar mandi seperti itu. Jadi mungkin ya kalau aku nangkepnya ini lebih amannya kalian ya itu tadi ngontak tenaga medis atau lebih ke arah ke rumah isolasi setempat gitu supaya ya lebih aman aja guys. Jadi kayak ada yang memantau kita dari tenaga kesehatan juga kan. Jadi kayak risknya untuk kenapa-kenapa itu lebih rendah gitu ya. Ya mungkin ada pesan-pesan nggak nih dok terkait ya ini di tengah pandemi gitu mungkin ada pesan-pesan nggak buat masyarakat atau teman-teman yang kebetulan menonton talk show ini gitu. Kalau pesan aja ya, kalau misalkan pesan aja. Banyak informasi itu sekarang menyebar luas mulai dari hoax apapun, vaksin lah, obat lah, banyak yang sekarang itu ngobatin sendiri. Jadi sudah tahu obatnya, misalkan si A sudah pernah terpapar, akhirnya keluarganya si A ada yang kepapar juga. Kemudian diberikan obatlah yang sama si A. Nah, ini hoax-hoax seperti ini kan memang nggak betul. Jadi semuanya pengobatan itu tergantung pasiennya, beda-beda. Kondisinya juga beda-beda. Jadi kalau misalkan ada ketidakjelasan informasi apapun itu, kalau bisa dicari tahu dulu kebenarannya. Ditanyakanlah ke medis, ke tenaga medis, ke orang-orang yang lebih ngerti lah mengenai ini. Jadi jangan sampai kita belum tahu ini hoax atau tidak, kemudian kita share ke teman-teman atau keluarga yang memang dekat gitu. Kalau misalkan di-share kemudian itu membuat keluarga tersebut akhirnya nggak bisa mendapatkan perawatan atau salah mendapatkan perawatan, yang akan jadi tanggung jawab adalah keluarga itu tersendiri. Jadi akan langkah lebih baiknya kalau misalkan seperti itu ditanyakan ke pihak-pihak yang memang paham. Jadi itu lebih membantu pihak-pihak yang membutuhkan untuk prosedurnya lebih lancar. Oke. Pesannya itu aja sih. Ya, menarik sekali gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian untuk talk show dalam malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Alan yang sudah menyempatkan waktu di malam hari ini di tengah pandemi gitu ya untuk mengedukasi kita semua terkait COVID-19 gitu. Semoga talk show ini bermanfaat buat teman-teman, buat kita, dan semoga angka COVID di Indonesia ini semakin turun ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.